Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di video kali ini saya mau mereview smartphone pertamanya Nothing ya guys. Yang belakangan ini tuh emang lagi hype banget nih. Apalagi kalau bukan soal desainnya yang kelihatan nyentrik. Nah, sebelum saya bahas panjang lebar ya guys, saya minta maaf dulu ya kalau HP-nya nggak saya pegang-pegang kayak biasanya. Maklum karena barang pinjeman ya guys, kemarin itu waktu saya lagi main sama kuliah sore. Nah, tapi semoga aja ya guys nggak mengurangi antusias kalian ya buat mantengin video ini dari awal sampai akhir. Dan juga saya mau coba infoin dulu sedikit ya, karena barangkali di antara kalian ada yang belum tahu soal brand Nothing ini. Nah, ini tuh adalah brand yang dibentuk oleh Carpe ya guys, salah satu orang yang dulunya mantan petinggi brand OnePlus yang saat ini bermarkas di London, Inggris. Untuk HP-nya sendiri ini sayangnya belum bisa didapetin secara resmi di Indonesia ya guys. Jadi kalau kalian nanti tertarik sama HP-nya, pastiin kalian beli di tempat yang mau sekaligus ngurusin pajaknya, kayak di toko HP dia, belanjabos.com, Studio Ponsel, atau SG Shipshop yang emang udah biasa nyediain barang-barang yang nggak masuk resmi di Indo kayak Nothing Phone ini. Alasannya ya supaya waktu kalian pakai HP-nya nanti kalian nggak khawatir lagi soal emailnya yang bakal keblokir. Oh ya, buat kalian yang penasaran ya sama harganya, sayangnya karena memang HP ini tuh nggak masuk resmi ke Indonesia ya guys, jadinya bakal berasa mahal nih. Yaitu dibanderol dengan harga sekitar 10 jutaan, tentu aja harga ini tuh udah termasuk pajak ya guys, dan juga biaya jasa kirimnya. Tapi ya walaupun kerasa mahal kayak gitu, bisa dibilang HP Nothing Phone ini cukup layak buat kalian beli ya. Selain nantinya kalian bisa jadi bagian dari history brand Nothing itu sendiri, karena ini adalah HP pertama kali mereka ya guys yang dirilis secara resmi. Ini juga bisa jadi bagian dari investasi ya guys, karena siapa tahu HP ini bisa jadi koleksi yang bagus yang nantinya punya nilai jual yang tinggi. Ya, alasannya adalah pertama desain yang dibawa oleh Nothing Phone ini guys bisa dibilang sangat menarik ya dan jelas berbeda dari brand yang lainnya. Ya walaupun memang terkesan frame flatnya ini tuh mengikuti desain body dari brand Apple, tapi bagian back covernya yang bisa nyala-nyala begini bener-bener bikin pengalaman gunain smartphone ini jadi berbeda ya guys dari biasanya. Nah, kalau soal build quality-nya, ini tuh jelas udah solid banget guys. Dan bagian belakang back cover-nya yang transparan ini juga udah dipakein material kaca yang diproteksi sama Corning Gorilla Glass seri 5. Bagian layar depannya juga jadi udah pasti nyaman lah waktu kalian pakai tanpa khawatir mudah kegores. Untuk material frame-nya sendiri ini dari metal ya guys, yang kalau dilihat di bagian atasnya ada satu buah lubang mikrofon aja, di sisi kanan ada satu buah tombol power, di bagian bawah ada satu buah slot SIM tray, lubang mikrofon lagi, port USB Type-C, dan satu buah grill speaker, yang mana ini tuh udah stereo speaker ya guys, dengan keluaran suara speaker yang satu lagi berada menyatu di bagian speaker earpiece-nya. Dan untuk kualitasnya, menurut saya ini udah oke lah ya buat dipakai untuk dengerin berbagai genre musik. Nah, kemudian guys, hal lain yang bikin HP ini tuh kerasa kece ya, yaitu bagian layarnya yang udah pakai panel layar OLED. Dengan support refresh rate layar tinggi sampai 120 Hz, jadinya kalau kalian pakai untuk nikmatin konten-konten visual gitu, jelas udah bagus banget guys. Berasa mulus dan yang paling penting warna yang dihasilkan oleh layarnya ini tuh bikin nyaman deh pokoknya waktu dipakai nonton film gitu. Oh ya, buat kalian yang suka streaming film di Netflix pastinya juga udah enak ya guys, karena kalian bisa nikmatin konten-kontennya dengan resolusi tertingginya. Hal itu dikarenakan layar dari Nothing Phone ini tuh udah support tampilan gambar HDR10+ dan bersertifikasi Wideband L1. Kalau untuk urusan performanya, kabar baiknya nih guys, HP ini tuh udah dibekali chipset favorit banyak orang ya, yaitu Snapdragon 778G plus 5G dari Qualcomm, yang mana untuk main game Mobile Legends performanya jelas udah nggak perlu kalian raguin lagi. Settingan yang kita dapat ini tuh bisa di grafik high dengan frame rate-nya yang ultra, dan selama dipakai main feel-nya itu udah lancar banget ya guys. Dan untuk suhu bodinya juga bisa dibilang ini tercover dengan baik. Walaupun udah kita pakai main sebanyak 3 pertandingan berturut, suhunya hanya berasa hangat aja. Selanjutnya, waktu saya tes mainin game PUBG Mobile, settingan grafisnya ini bisa kalian set di SD Ultra atau Smooth Extreme-nya. Dan selama saya coba main di kedua settingan tadi tuh, ini tuh feel-nya udah enak banget guys. Aman lah pokoknya dari frame drop gitu.
Dan yang terakhir, waktu saya coba mainin game berat kayak Genshin Impact, settingan defaultnya ada di low 30 fps. Dan untuk feel bermainnya menurut saya udah cukup playable lah ya. Misalnya kalian mau beli HP ini dan nantinya mau kalian coba buat pakai mainin game Genshin Impact-nya. Kalau untuk di bagian baterainya, HP ini tuh dibekali kapasitas baterai yang menurut saya cukup ya guys, yaitu sebesar 4500 mAh dengan dukungan pengisian daya cepatnya yaitu sebesar 33 Watt. Yang mana untuk mengisi daya baterai HP ini dari 5% sampai penuh hanya memakan waktu sekitar 1 jam 10 menit aja. Kemudian kalau untuk di bagian softwarenya, bisa dibilang ini tuh pakai tampilan software dari stok Android ya guys, yang berbasis Android 12. Terlihat clean tanpa aplikasi bloatware yang berjibun ya guys. Dan yang menariknya, stok Androidnya itu diberikan sentuhan lewat Nothing OS versi 1.1 yang bikin tampilan fontnya jadi ciri khas tersendiri ya, yaitu berbentuk titik-titik kayak begini. Lalu yang terakhir untuk urusan kamera nih guys, HP ini tuh hanya membawa setup dual kamera aja ya di bagian belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utamanya sebesar 50 megapiksel yang sudah OIS dan 50 megapiksel untuk lensa kamera ultrawide-nya dengan viewing angle selebar 114 derajat. Sedangkan untuk lensa kamera selfie-nya, HP ini dibekali satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 16 megapiksel aja. Dan untuk kualitasnya, menurut saya dengan harga segini, bisa dibilang ini tuh biasa aja ya guys. Berbeda kalau misalnya HP ini bisa kita dapetin dengan range harga 5-7 jutaan. Yang saya rasa ini tuh udah oke lah ya. Ya walaupun dengan range harga 5-7 jutaannya, saya bakal tetap lebih suka hasil jepretan dari lensa kameranya Samsung ya guys, ketimbang hasil dari jepretan lensa kamera Nothing Phone One-nya ini. Oke, jadi guys, ini adalah hasil perekaman video dari Nothing Phone ya guys. Dan untuk kualitasnya kayak gini. Oh ya, untuk informasi juga kalau ini lensanya sayangnya nggak bisa diubah-ubah ya, atau dibolak-balik ke lensa kamera depan. Dan paling kelebihannya cuman bisa kalian pakein aja ya, ini crop digital. Kayak gini hasilnya guys. Nah, ini bukan lensa zoom ya, dia hanya by digital aja. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 60 fps, padahal dia bisa record sampai di 4K 30 fps saja, tapi saya pilih di 1080p 60 fps karena saya bakal render di resolusi 1080p 30 fps. Jadi gimana guys untuk kualitas gambarnya? Apakah menurut kalian bagus? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. Oke, jadi guys, ini adalah hasil kamera depan dari Nothing Phone 1 ya guys. Dan menurut saya untuk kualitasnya, kalau dilihat dari stabilisasinya, ini standar smartphone mid-range sebetulnya ya. Cuman karena harganya yang overpriced, karena emang nggak resmi, yaitu di 10 jutaan, saya rasa ini emang kurang worth it kalau misalkan emang kalian mau beli HP ini untuk dipakai nge-vlog gitu. Kalian bisa lihat sendiri ya, untuk dynamic range-nya juga ini nggak terlalu bagus, karena untuk cahaya langitnya ini masih kelihatan putih banget guys. Jadi secara HDR dia kurang ya. Tapi menurut kalian gimana? Apakah segini udah oke atau biasa aja? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, jadi buat kesimpulannya, saya rasa HP ini tuh cukup bagus ya guys buat dibeli. Kalau harganya bisa ada di kisaran 5 atau 7 jutaan. Karena dengan harga yang sekarang ini yaitu 10 jutaan, ada banyak pilihan lainnya guys yang saya rasa lebih worth it buat dibeli ketimbang si Nothing Phone One-nya ini. Kecuali kalian emang suka sama desainnya yang emang beda dari smartphone kebanyakan, plus kalian yang emang lagi kebanyakan duit. Tapi jujur aja ya guys, untuk kalian yang emang suka show off dan koleksi barang-barang unik, HP ini tuh jelas bisa banget buat jadi koleksi tambahan kalian tentunya. Oke, jadi saya rasa cukup kayak gitu aja ya guys video review kita kali ini. Seperti biasa, like kalau kalian suka sama videonya, lalu share ke teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.